Manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. 1, manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Shalom. Bersyukur untuk keempat kali akan berkhotbah di sini. Terima kasih. Di ibadah pertama tadi kita sudah bicara tentang keluarga. Di bagian kedua hari ini semua aja kita untuk merenungkan kembali soal gambaran Allah di dalam hidup kita. Karena itu mari kita buka Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada anak sekolah minggu tanya saya begini, pendeta, kalau manusia mati itu jelas. Kalau bukan masuk surga berarti masuk neraka. Bukan surga berarti neraka. Tapi kalau ayam mati masuk di mana Pak Pendeta? Saya juga bingung itu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di mana kira-kira? Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Kisah penciptaan menyampaikan dengan baik. Waktu Tuhan menciptakan ayam, cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi, cukup berfirman. Waktu cipta babi, cukup berfirman. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan. Seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah hitung-hitung terus Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Lalu dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberikan 1 kehidupan saja. Berapa kehidupan? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. 1, manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. 10 tahun lalu kan berat badan kita 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah. Karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3. 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Tapi kalau itu kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Diberikan apa? Jiwa. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan itu membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak, tapi tidak pakai otak. Sehingga tidak ada sekolah ayam. Atau di Surabaya ada sekolah ayam? Tidak ada. Ayam itu ada hati, namanya hati ayam. Tapi ayam tidak pakai perasaan. Makanya ayam tidak cemburu. Kalau saudara masih cemburu kan saudara bukan ayam. Karena ayam ada hati tapi tidak pakai. Saudara lihat sudah beda. Ketiga, manusia diberikan roh yang hidup. Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah. Roh itu mendorong manusia untuk mencari Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Saudara lihat sekarang. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Cukup di situ? Tidak. Tuhan bilang, gambar dan rupa ku berikan pada. Gambar dan rupa itu artinya apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus. Kekal, kudus, mulia, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan berikan kepada manusia. Saudara lihat sekarang. Punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kudus dan sempurna. Setelah jadi ciptaan yang sangat bagus ini. Terus Tuhan bilang begini. Manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Engkau atur sudah ini dunia. Dunia mau baik tergantung manusia. Dunia mau rusak pun tergantung manusia. Tambah 1 kalimat. Hafal baik-baik, ingat baik-baik. Tambah 1 kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia.
Karena otoritas besar itu Tuhan kasih pada manusia. Saya ulangi, bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. Pertanyaannya jadi gampang sekarang, boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kasih takut setan, kadang-kadang setan kasih takut kita. Yang benar mana? Kita yang takut setan atau setan yang takut kita? Kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Kita kalah. Saudara, banyak kali kita ini punya kehidupan, dosa itu telah menghancurkan semuanya. Kita kalau foto, saya tidak tahu di Surabaya mungkin sudah lebih maju dari kami di kampung, jadi mungkin tidak begini lagi. Tapi kami di kampung itu menarik. Kalau ada orang mau foto, pas mau foto ada yang lari dari belakang. Jangan 3 orang, jangan 3 orang. Kalau foto 3 orang nanti mati. Bagian, wah berarti mau bunuh orang gampang. Tinggal izin ibu yang kita mau bunuh tinggal. Saudara lihat ini. Bagaimana setan takut kita, setan lucu lihat kita. Kalau tangan kanan gatal artinya mau? Yakin kalau tangan kanan gatal dapat uang? Kalau tangan gatal artinya dapat uang, orang koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis itu. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja bukan gatal. Kerja. Satu saat minggu kedua bulan Desember, kami di NTT curah hujan kecil sekali. Di NTT minggu kedua bulan Desember kok belum hujan. Takut kekeringan di tahun berikutnya. Saya bilang begini, hujan belum turun. Orang bilang, proyek Pak, proyek. Jadi saya heran apa urusan proyek dengan hujan. Mereka bilang Pak Pendeta, akhir tahun begini proyek pemerintah tuh banyak. Pembangunan fisik. Orang tutup hujan. Saya bilang, hujan bisa ditutup. Bisa. Bagaimana cara tutup hujan? Saya bayangkan penjelasannya ilmiah. Ilmiah artinya masuk akal dan bisa dipertahankan terus. Saya bayangkan awan hitam yang sudah berkumpul itu tembak pakai sinar laser kah? Atau pakai efek kaca, pantulkan cahaya. Saya bayangkan begitulah. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Mereka bilang, permisi Pak Pendeta. Kita tinggal buang pakaian dalam di atas rumah. Itu hujan tidak turun. Saya bilang itu celana dalam merek apa itu? Yang kalau buang hujan tidak turun itu. Kalau hujan bisa ditutup, mungkin Jakarta, Surabaya ini tidak akan pernah ada banjir. Tidak akan. Tinggal semua warga Jakarta pegang dia punya. Terus gubernur hitung, 1. Saudara lihat, orang ketika dalam masalah tuh seringkali langkah-langkahnya bukan langkah yang beriman. Nah, saudara kenapa bukan setan takut kita, kita takut setan? Jawabannya adalah karena kita mengalami kerusakan gambaran Allah di dalam hidup kita. Apa yang membuatnya menjadi rusak? Ringan sekali. D-O-S-A. Dibaca? Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan saja. Dosa ialah usaha manusia untuk melangkah melewati batas. Melangkah melewati batas. Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang itu jangan. Ketika dia mau melangkah melewati batas itu. Namanya apa? Setelah jadi dosa itu, tubuh jiwa roh yang tadi bagus-bagus itu, yang menjadi gambaran Allah sudah diberikan kepada kita, menjadi hancur semua. Saya mau ajak kita renungkan bagian-bagian ini. 1, tubuh yang terkontaminasi dosa. Tubuh yang terkontaminasi dosa itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, semuanya berdosa. Tidak ada 1 inci pun yang tidak berdosa. Tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius. Pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa itu melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang buat masalah.
Sebuah kalimat yang sangat berbeda ketika pertama kali Adam baru melihat Hawa. Waktu pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang begini, dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Itu ketika belum jatuh dalam dosa. Pakai bahasa yang rebelingan, dia bilang begini, Hawa, engkau punya daging itu, saya punya daging. Engkau punya tulang itu, saya punya tulang. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Engkau senang, saya senang. Engkau bahagia, saya bahagia. Engkau tulang dari tulangku, daging dari daging. Itu waktu belum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang perempuan sumber masalah. Perempuan racun dunia. Bayangkan kalau racun dunia banyak begini. Dunia mau jadi baik bagaimana? Penjelasannya jadi ringan. Hari ini kalau masih ada laki-laki melecehkan perempuan, dia bermasalah dengan tubuhnya. Kalau hari ini kita masih dengar kalimat, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi sama saja, bulan datang masuk, kita bermasalah dengan tubuh kita. Saya ingat saudara-saudara, saya melayani di satu tempat, waktu itu belum menikah. Jemaat lewat kalau saya sementara cuci pakaian di sumur, mereka suka bilang begini, pendeta, yo makannya. Saya bilang makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang kamu punya otak ini tidak benar ini. Mereka kalau ke rumah pelayan, saya sementara sapu-sapu rumah, mereka bilang makannya. Saya bilang makannya apa? Kawin sudah. Kamu punya otak tidak betul ini. Pendeta, kenapa setiap kali kami bilang Bapak pendeta kawin, Bapak bilang kami otak tidak betul? Saya tanya dorang, boleh jawab. Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring, yang pakaian kotor di sini, dia kawin di situ dengan harapan ini. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Bukan kawin. Bahwa toh kemudian, kalau ibu-ibu harus masak, harus cuci, harus sapu, harus timba air. Dia melakukan itu bukan karena dia pembantu. Tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan kasih ibu-ibu dulu. Supaya kita belajar menghargai perempuan. Kadang-kadang laki-laki sombong sekali. Dan melecehkan perempuan. Seolah-olah perempuan gampang dibeli. Gampang dibayar. Penghargaan kita menjadi bermasalah pada perempuan. Kenapa? Tubuh yang terkontaminasi dosa. Kedua, tubuh yang terkontaminasi dosa memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu jadi berhala baru. Dulu Adam dan Hawa itu telanjang saja tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Sekarang kita pakai pakaian mahal-mahal semua tapi masalah macam banyak sekali. Bagian-bagian tubuh tertentu telah menjadi berhala baru. Saya pakai contoh, coba saudara ikuti seluruh iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana dilihat. Padahal ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam menjadi hitam. Jangan harapkan jadi putih. Pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih maaf, di wajah saja leher ke bawah gelap lagi. Saudara akan makin gelisah karena itu. Warna kulit di abad modern ini jadi berhala baru. Coba saudara ikuti seluruh iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta? Iya, yang rambut lurus itu mungkin karena lurus dibelai tidak terlalu indah lah, tidak berasa lah. Sayang, tidak dapat lah, tidak kena. Sayang, yang keriting itu dibelai menarik. Sayang, dia lebih dapat lah.
Tapi banyak orang kan rindu, kalau keriting itu jadi salah sekali. Karena rambut pun jadi berhala baru. Bahkan di zaman modern ini saudara, berat badan saja bisa jadi berhala baru. Berat badan bisa jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan yang cantik itu harus tinggi 170 cm. Berat badan 48 kg jadi proporsional sekali. Itu membuat banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Terus asam lambung naik baru dia pegang, dia bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Tidak akan. Kalau ada ibu-ibu yang gemuk 2 orang duduk sini, yang gemuk 1 lewat situ, dengar orang 2 punya percakapan. Yang satu akan korek, yang satu dia tanya, saya dengan dia siapa lebih kurus? Seolah-olah kalau cantik itu mesti kurus sekali. Jadi setiap kali dikasih makan, minum. Sengsara kah kita hidup ini? Tubuh yang terkontaminasi dosa memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Saya ingin mengatakan, kalau hari ini masih ada orang kulit putih merasa lebih baik dari kulit hitam, minta maaf, Anda bermasalah dengan tubuh. Kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari orang Indonesia Timur, minta maaf, saudara bermasalah dengan diri. Kenapa? Kami tidak pernah meminta. Tidak ada satu orang pernah meminta di Tuhan. Dulu Tuhan waktu cipta saya, Tuhan tidak tanya, Yandi, engkau mau Timur atau Eropa? Tuhan tidak tanya. Langsung jadi saja begitu. Iya kan? Kalau diberi pilihan pasti kita pilih yang bagus-bagus kan? Hari-hari ini saudara-saudara, sepertinya kalau kita makin seperti Korea itu kita makin lebih berarti. Begitu. Orang tanya saya, Pak Pendeta, saya sudah seperti Korea. Iya. Korea dari mana kita juga pusing. Tapi apa yang ingin saya katakan? Penghargaan kita kepada kemanusiaan bermasalah. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang penampilan bagus, jabatan tinggi, punya harta, kekayaan, itu kita punya cara hormat berbeda dengan kita berjumpa dengan orang-orang biasa-biasa. Hampir-hampir ketika kita melayani, waktu kita melayani orang-orang yang kaya punya jabatan, kita melayani dengan sangat baik. Kita datang ada orang kaya, kita bilang oke kita sembahyang. Mau sembahyang buat keluarga kah? Buat pekerjaan kah? Buat anak-anak kah? Buat masa depan? Hampir-hampir yang orang kaya itu tidak omong, kita yang omong. Tapi kalau sembahyang kasih orang miskin, kita datang yang tutup mata, kita berdoa. Kalau mati itu Tuhan berkenan. Kita mulai pilih-pilih ini. Saya ingat saudara-saudara, saya bilang begini, ada di satu waktu, ada acara begitu, pendeta datang duduk di samping ada nenek-nenek janda. Terus ini nenek bilang ke pendeta, pendeta nanti tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah. Terus pendeta bilang, aduh saya sibuk, aduh saya memang pas ada acara jadi nanti kami kirim penatua saja pimpin di sana. Iya Bapak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa kan nenek? Oh tidak apa-apa, nah, janda miskin ini tidak apa-apa, sudahlah. Terus mereka ambil makan, duduk sama-sama. Bapak pendeta basa-basi bilang begini, nenek mau buat acara apa sampai ibadah-ibadah begini? Ada apa sampai bikin ibadah syukur? Terus nenek ini jawab bilang begini, tidak. Saya punya anak laki-laki yang sulung, baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia mau titip berkat sedikit. Pak pendeta bilang sabar. Tanggal berapa dulu? Tanggal berapa? Terus ini nenek bilang tanggal 14. Oh saya kira tadi bilang tanggal 4. Kalau tanggal 4 memang saya sibuk. Tapi kalau 14 bisa. Itu bisa. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah cara pandang kita kepada kemanusiaan. Saudara, bahasa-bahasa kami di kampung ini menarik. Kalau kita tanya orang tua, Pak, anak ada berapa? Saya punya anak 4 orang Pak Pendeta. Terus mereka kerja di mana? Puji Tuhan Pak Pendeta, anak 4 orang. Yang 3 sudah jadi manusia Bapak. Tinggal yang satu. Lalu yang satu tuh kayu batu kah apa? Cara pandang kita kepada kemanusiaan
mulai diletakkan pada soal-soal yang bersifat sangat material. Dan itu bermasalah bagi kita, soal tubuh yang terkontaminasi dosa. Saudara-saudara, saya membayangkan saudara-saudara, saya tahun 96 pergi ke Kupang sekolah teologi di sana. Sebagai orang dari kampung laki-laki normal ini, saya suka seorang perempuan, beberapa perempuan malah. Tapi mereka tidak ada yang suka saya. Kan kita dulu pakai titip salam, tolong salam yang kau punya teman itu. Orang kasih tahu, weh ada salam dari Yandi. Dia tanya, Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mungkin. Dia orang kasih tahu, Yandi itu orang Timur, dari Soe. Bukankah dia orang baik, calon pendeta itu? Weh, dia pakai bahasa di Kupang, dia bilang, perbaiki keturunan. Sekira saya ini keturunan ular beluda kah? Jadi cara-cara pandang kita kepada kemanusiaan itu jadi masalah bagi kita hingga hari ini. Saya hanya mau mengajak kita melihat bagaimana tubuh kita yang terkontaminasi dosa. Ukuran-ukuran kita itu materi. Ukuran-ukuran kita materi. Kedua, jiwa. Jiwa yang terkontaminasi dosa itu, perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Perjumpaan akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Hasil dari perjumpaan antara akal dan perasaan yang tidak berimbang, Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Kenapa? Antara akal dan perasaan sudah tidak lagi berimbang. Orang yang jiwanya bermasalah itu sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang yang jiwanya bermasalah itu saudara. Orang lain yang beli kulkas. Dia yang kedinginan di rumah. Orang lain yang beli motor. Dia yang tidak bisa tidur di rumah. Dia bilang pada istri dan anak-anak, kamu cek dulu. Cek apa? Tidak tahu mereka cash atau kredit. Ini orang punya urusan, kenapa kita harus masuk sampai jiwanya bermasalah. Jiwa bermasalah. Sebentar pulang dari sini ada orang bawa motor hampir tabrak kita. Kita silih sedikit, dia lewat 20 meter dia jatuh. Brrr, kita bilang apa? Pakai bahasa Kupang mereka, mampus. Waktu lihat ternyata dia punya bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah. Susah sekali lihat orang jiwa bermasalah. Saudara, Tuhan mau orang punya akal yang bagus. Tuhan kita pintar. Anak-anaknya tidak boleh bodoh. Harus punya otak yang bagus. Padahal kepintaran itu sebenarnya sesuatu yang terbatas. Kepintaran itu terbatas. Pintar itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Dia meleleh saja begitu. Pintar itu mengerucut. Saudara, kalau kita sakit, kita punya gangguan kesehatan itu kan kita pergi ke rumah sakit, ke bagian umum kan. Terus mereka periksa, oh ini THT, kita pergi ke THT. Sampai di sana, oh ini bagian telinga, kita pindah lagi ke telinga. Sampai di sini, oh ini telinga bagian kiri, kita pindah lagi ke bagian kiri. Sampai sana mereka bilang, ini bagian genderang telinga, kita pindah lagi. Kepintaran mengerucut pada satu hal. Bodoh itu yang tidak terbatas. Tapi Tuhan mau kita pintar. Bahkan saudara, perusahaan-perusahaan saja yang biasa, yang di dunia sekuler saja membutuhkan orang-orang pintar. Lalu dalam perjalanannya perusahaan melihat ternyata pintar saja tidak cukup. Harus punya hati yang baik. Hati yang bisa dikontrol, emosi yang bisa dikendalikan. Anda boleh pintar di situ saudara, saudara boleh pintar sekali pada bidang saudara, tapi kalau tidak bisa mengendalikan perasaan, tidak bisa mengendalikan emosi, sekali saudara ambil tindakan merusak seluruh kepintaran saudara. Tidak kurang banyak orang pintar di negeri ini, di kota ini tidak kurang orang pintar. Tapi pintar sekaligus punya kecerdasan emosional yang bagus yang bisa dia mengelola emosinya. Itu tidak banyak. Ini dan ini tidak lagi berimbang. Kita berita akhir-akhir ini kan kita lihat di televisi, di berita-berita online.
Ada banyak orang yang karena sangat emosional, satu tindakannya merusak seluruh kepintarannya. Rumah tangga, keluarga, kakak beradik, semuanya yang tidak bisa mengendalikan emosinya, menghancurkan sebuah persekutuan. Kan itu betulnya. Saudara lihat sekarang, otak mesti terisi dengan bagus, hati terisi juga dengan bagus. Banyak orang tidak mengisi otaknya, banyak orang tidak mengendalikan emosinya. Tidak punya spiritualitas yang bagus. Tapi seolah-olah dia beriman, berdoa, Tuhan pasti memberkati kita. Oh, mental macam apa? Yang tidak diisi ini dengan baik, ini tidak diisi tapi meminta berkat. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak dengan melemparkan gandum ke dalam sangkar. Burung mesti keluar dan cari di ladang-ladang. Banyak risiko bahkan kematian. Tidak sekedar dia minta berkat kepada Tuhan, tapi mengisi. Saudara, kadang-kadang orang emosi tidak bagus itu, orang-orang yang hatinya tidak bagus, berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang tidak bagus. Hati-hati, jaga kita punya hati ini, supaya dia sinkron. Saya pikir saudara-saudara memang serius ini. Kenapa? Karena kalau kita tidak dikontrol dengan baik oleh hati yang kuat, perasaan yang kuat, saya kira kepintaran pun menjadi sia-sia. Kita lihat dulu yang ketiga, roh. Roh yang terkontaminasi dosa. Roh yang terkontaminasi dosa itu membuat hubungan mereka dengan Tuhan Allah terputus. Tuhan bertanya, Adam, kamu di mana? Tuhan tanya begitu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa sembunyi di mana. Tuhan tahu ke tidak? Tahu. Lalu sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untuk mereka tidak bilang, kamu nanya. Oh itu cari masalah, itu bisa mati. Adam, kamu di mana? Kami di sini Tuhan. Kamu buat apa di situ? Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kamu sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kamu telanjang? Kami makan ini buah. Siapa suruh kamu dua makan? Mereka baku tuduh satu. Tuhan panggil. Kamu dua sini. Kamu dua mari. Datang di sini Tuhan kasih pakai pakaian yang bagus. Kan Tuhan yang buat pakaian. Pasti bagus. Makanan masih mereka dapat. Tapi kemudian Tuhan bilang apa? Keluarlah sekarang dari taman ini. Keluarlah dari taman ini. Tinggal di luar Firdaus tetap ada makan minum. Tinggal di luar Firdaus tetap ada pakaian yang bagus. Tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan. Jadi inti kehidupan tidak pada pakaian. Inti kehidupan tidak pada makanan. Yesus, ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam. Hari ini juga aku menarik kamu kembali dari luar Firdaus masuk kembali ke dalam inti kehidupan. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang bagus? Dua-dua tidak bagus. Yang bagus itu badan bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk surga. Tapi kita Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, jadi langsung lupa Tuhan. Dulu usaha belum maju, rajin gereja. Bahkan minta di semua bagian ibadah, minta tolong didoakan supaya usaha bisa lancar. Setelah Tuhan izinkan ada dapat usaha, hari Minggu tidak lagi gereja. Kenapa? Tuhan sudah kasih ini Pak Pendeta, kita pergi lagi, bagaimana kasih tinggal berkat Tuhan. Cara kita mulai berubah di situ. Akhirnya orang yang terputus rohnya dengan Tuhan, sesungguhnya dia sudah mati. Tidak lagi hidup. Roh terputus dengan Tuhan bagaimana hidup. Biasa pada pemakaman orang mati pendeta-pendeta bilang, kita akan memakamkan jenazah. Sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa yang tinggal di dalam Tuhan, yang percaya kepada Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan,
yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Kalau begitu cari Tuhan, jangan sekedar hanya untuk sembuh. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang sakit jadi sembuh. Walaupun bisa dia buat, itu bukan tujuan utamanya. Ada banyak orang tidak kenal Tuhan malah lebih sehat dari kita. Yang biasa mabuk-mabuk itu dari 3 hari lalu sampai tadi pagi istirahat sedikit, minum ulang, mereka tidak tahu sakit. Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan duduk dekat AC pulang pilek. Cari Tuhan jangan sekedar untuk kaya. Karena Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun bisa dia buat. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita. Koruptor itu kan kaya raya. Rumahnya 2, 3, 4, 5. Sampai tidak suka tinggal di rumahnya, dia tinggal di penjara. Tapi kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit pulsa data habis. Sedikit-sedikit listrik nek. Kalimat Tuhan Yesus ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaannya. Kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan, kehormatan di, umur panjang di, jabatan di, istri di. Itu banyak kita mencari yang ditambahkan, yang intinya kita lupakan. Saudara lihat, tubuh jiwa roh yang terkontaminasi dosa tidak lagi bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya satu kehidupan. Harus dicari seorang manusia yang punya tubuh jiwa roh tapi tidak berdosa, mau dapat di mana? Allah menjadi manusia di dalam Yesus, punya tubuh, punya jiwa, punya roh, berdosa atau tidak? Tidak, karena itu kejahatan dosa kita ditimpakan kepadanya. Kita kembali menjadi ciptaan awal yang sangat bagus. Karena itu saya kira saudara-saudara, bagian akhir saya ingin mengatakan begini saudara. Semua yang kelihatan yang bisa disentuh, bisa diraba, bisa direkayasa semuanya. Tidak akan menyertai saudara dalam perjalanan, dalam kekekalan ke sore. Tidak akan. Beredar di grup-grup WA itu menarik. Dia bilang begini. Di umur 50 tahun, kalau kita sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting lagi. Tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Sudah tidak bisa lagi. Waktu kita umur 20-30 tahun itu saudara, itu yang kita rasa ini pipi ini kencang-kencang tuh. 50 tahun saudara meleleh ini pipi. Gitu. Kita mau tongkat-tongkat begini tapi susah dia. Iya. Ibu-ibu tiba-tiba ada yang tanya, ibu umur berapa sekarang? Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. Hah? 50? Macam baru 35. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa umur 50 sama 35, lalu yang 15 di mana? Ibu-ibu kalau jalan sama anak perempuan terus ada yang tanya, ibu-ibu, yang ini siapa? Yang ini siapa? Oh, ini anak perempuan saya yang pertama. Dia sengaja kaget. Hah? Anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa ibu sama anaknya seperti kakak adik? Kalau ibu sama anak seperti kakak adik hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama dia punya anak perempuan itu wajahnya terlalu tua. Jadi dengan dia punya mama itu bedanya tipis sekali. Atau kemungkinan yang kedua mungkin dia punya mama itu kawin terlalu muda. Mungkin umur 6 tahun sudah nikah itu. Akhirnya bedanya tipis sekali dengan di umur 50 tahun cantik atau tidak cantik tidak penting lagi. Di umur 60 tahun saudara, umur 60 tahun. Ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. Kalau sudah pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, swasta, di industri dan lain sebagainya itu umur 60 tahun pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang orang datang, siap, laksanakan, hormat, selamat. Nah itu aktif. Sudah pensiun mau pergi ambil pensiun di kantor pos itu anak-anak kecil yang baru honor 3 bulan ini. Dia bisa lihat kita dari jauh saja baru dia bilang, tua, sehat kah? Hai, itu kita macam menderita batin betul kalau. Di umur 70 tahun,
Rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Sudah pakai tongkat menaik di lantai 2 begini. Wah. Hancur kita hidup ini. Di umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang saudara. Kaya atau miskin pun sama saja. Sudah tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, jantung, darah tinggi, gigi tidak ada. Orang lain masih kunyah, kita tidak kunyah, kita mall saja. Apalagi yang kita banggakan. Kumpul keluarga, cucu-cucu lari-lari, cucu-cucu lari-lari begitu. Cucu yang terbesar bilang, "Opa, mau makan apa biar saya ambil ya?" Terus yang kita yang 80 aja bilang, "Jangan, tidak usah. Opa makan bubur." Habis. Lalu kalau kehidupan ini kita bangun dalam kesia-siaan, untuk apa? Jangan lupa, tubuh, jiwa, roh itu penting. Dan lebih dari itu adalah, biarlah gambar rupa Allah itu tetap ada pada kita. Jadilah kita ciptaan awal yang luar biasa. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau sangat baik bagi kami, menasihati dan mengajar kami. Kami tahu bahwa Engkau luar biasa bagi kami. Tolonglah kami supaya firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Biarlah menuntun kami untuk mensiasati hidup ini berkenan kepadamu. Terpujilah namamu, patrikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin.